شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان a'azzani Allah wa iyyakum. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai amaliyah yang kita harapkan mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk memperoleh nikmat berjumpa dengan malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pagi ini kita akan membahas judul menyongsong malam 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu Lail atau Lailah, yang artinya satu malam, berarti tidak ada malam yang lain kecuali hanya sekali terjadinya. Arti dari lail yaitu malam. Kemudian al-qadar. Makna al-qadar pertama yaitu kemuliaan. Kemudian yang kedua, arti dari al-qadar yaitu takdir. Kemudian Lailatul Qadar diartikan dengan malam kemuliaan atau malam takdir. Juga disebut pula Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang diberkati. Ini nama lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan, yaitu pada ayat yang kedua, malam yang diberkati. Baik, Lailatul Qadar pertama diartikan, pertama dia adalah malam turunnya Al-Quran. Dia disebut dengan malam kemuliaan karena pada saat itu Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam turunnya kitab-kitab ilahiyah, seluruh kitab samawi itu diturunkan pada saat Lailatul Qadar.
Jadi bukan hanya Al-Quran, semua kitab-kitab sebelum Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu dia merupakan malam turunnya malaikat dan berkah. Ketika sudah terputus wahyu, sudah tidak ada lagi kenabian, berarti wahyu sudah tidak turun dan tidak akan pernah turun karena sudah terputus. Maka Lailatul Qadar setiap tahun tetap ada, tapi bukan turunnya wahyu, tapi turunnya malah malaikat, dan malaikat itu membawa berkah, dan berkah turun berbarengan dengan turunnya malaikat. Yang keempat, Lailatul Qadar yaitu malam turunnya rincian takdir untuk setahun. Karena kita harus memahami takdir itu ada yang sifatnya azali, yang ditulis sejak awal sampai akhir. Ada takdir yang disebut dengan takdirul umri, yang ditulis setiap janin usia 4 bulan dalam rahim ibunya. Dan yang ketiga ada takdirus sanawi. Takdirus sanawi yaitu takdir tahunan, yaitu rincian takdir dari Lauhul Mahfuz ditetapkan dalam beberapa kitab untuk selama setahun. Baik, pertama turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar, yaitu turunnya kitab Al-Quran didasarkan atas firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Qadar surat 97 mulai dari ayat pertama. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Lailatul Qadar, malam kemuliaan, Allah sebut khairun, lebih baik. Malam itu lebih baik min alfi syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, Al-Quran diturunkan kapan? Yaitu pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran turunnya yaitu pada bulan Ramadan. Kata Allah Jalla wa'ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya permulaan Al-Quran.
Kenapa demikian? Kalau kitab-kitab ilahiyah semua itu diturunkan sekaligus, khusus untuk Al-Quran diturunkan 2 tahap. Nah, tahap pertama itulah yang disebut dengan permulaan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain itu semua diturunkan dari Lauhul Mahfuz sekaligus kepada para nabinya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tahap pertama dari Lauhul Mahfuz, kitab induk yang berisi catatan takdir awal sampai akhir. Itu Lauhul Mahfuz. Juga disebut dengan Kitabum Mubin, kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Diturunkan kemana? Ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu? Di langit dunia. Langit dunia itu langit yang masih ada benda-benda langit, seperti adanya bintang dan yang lainnya yang mengeluarkan cahaya, termasuk komet, mungkin meteor, asteroid, planet, termasuk benda-benda langit. Itu disebut dengan langit dunia, yang Al-Quran membahasakannya sama ad-dunya. Kadang diartikan dengan langit yang dekat dengan bumi, itu langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk, Al-Mulk 67, yaitu pada ayat yang kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Apa kata Allah? Ayat 5. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan sungguh zayyana as-samaa'a ad-dunya, kami hiasi langit dunia. Disebutkan langit dunia itu adalah langit yang dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan bumi. Bimasabih. Masabih di situ adalah jamak dari misbah. Misbah itu yaitu benda yang memancarkan cahaya. Seperti lampu ini termasuk kategori dari misbah. Nah, ini misbah yang ada di mana? Di langit, yaitu benda-benda yang memancarkan cahaya. Maksud dari kalimat di sini adalah meteor. Sebagai apa? Rujuman lisyayatin. Rujum, alat yang merajam. Kata-kata rujum dari rojam, yaitu sebagai alat melempar. Melempar siapa? Syaitan. Karena syaitan ini punya hobi nguping. Apa nguping? Mencuri-curi dengar berita langit. Sejak diturunkan Al-Quran, mereka susah untuk mencuri berita-berita langit. Kenapa? Karena penuh dengan lempar syaitan, panah-panah api. Kalau bahasanya ya bisa dibahasakan dengan panah-panah api sebagai pelempar syaitan. Padahal itu yang dimaksud adalah meteor, ya. Makanya meteor ini kadang nyasarnya kemana? Ke bumi. Ya mungkin karena memang setan ini mereka berekstafet, ya, dari yang di langit ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai yang terakhir setan yang dekat dengan dukun, sehingga setan ini membisikkan berita-berita itu kepada manusia, yaitu temannya yang tidak lain adalah para dukun, tukang ramal, ahli nujum,
yang kemudian dicampur dengan 1000 macam kebohongan. Dalam hadis disebutkan dengan 100 macam kebohongan. Nah, disebutkan di situ langit dunia, yaitu langit yang dihiasi dengan benda-benda langit. Jadi kalau masih ada benda-benda langit, itu berarti masih disebut dengan sama ad-dunya, langit dunia. Nah, diturunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang letaknya di langit dunia. Cuman kita tidak tahu posisinya di mana. Koordinat berapa kita nggak tahu. Apakah masih berlaku? Itu koordinat mungkin hanya ada di bumi kali ya. Kalau di luar bumi, wallahu a'lam. Halnya Allah saja yang tahu di mana Baitul Izzah itu. Kemudian tahap kedua diturunkan dari Baitul Izzah, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahap pertama ini turunnya lengkap dalam satu kitab, seperti kitab-kitab yang lain, lengkap dalam satu kitab sekaligus. Bedanya dengan Al-Quran, tahap pertama dia lengkap sekaligus. Begitu tahap kedua turunnya bertahap selama 23 tahun lamanya. 23 tahun lamanya. Ini tahap kedua. Nah, ayat tadi Al-Baqarah 185 Bapak Ibu, yaitu disebutkan turunnya permulaan Al-Quran, berarti turun pada tahap kapan? Tahap pertama. Kenapa? Karena tahap kedua turun selama 23 tahun, turunnya tidak mesti Ramadan. 23 tahun lamanya. Bisa jadi bulan Dzulhijjah, mungkin Zulqa'dah, mungkin bulan Safar, mungkin bulan Rajab. Karena nama-nama bulan atau bulan ini 12 bulan. Dan turun bertahap ini bagian demi bagian sesuai dengan konteks permasalahan yang dibutuhkan ketika itu. Makanya wahyu yang turun tidak berurutan. Beda kalau yang tahap pertama permulaan turunnya lengkap dengan sistematika yang sudah kita ketahui hari ini. Baik. Nah, turun tahap pertama, turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia, dalam satu kitab sekaligus. Kapan turunnya? Turunnya yaitu tanggal 24 Ramadan. Tanggal 24 Ramadan. Didasarkan atas hadis riwayat Wasilah bin Al-Asqa yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir. Allah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, karena Dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa pada bulan Ramadan pula kitab Allah lainnya diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dari Abu Fali, dari Wasilah, yaitu Ibnu Asqa, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim, lembaran-lembaran atau suhuf Ibrahim itu diturunkan di awal malam bulan Ramadan. Kalau seandainya sekarang tanggal 1 Ramadan, tadi malam diturunkan suhuf
kepada Nabi Ibrahim. Kapan itu terjadi? Yaitu pada bulan Ramadan, di saat Nabi Ibrahim hidup. Berapa kali beliau menjumpai Ramadan? Kita tidak tahu usia beliau secara pasti. Karena Ramadan itu ada jauh sebelum Nabi Ibrahim ada. Bahkan Ramadan itu ada sebelum Adam dicipta. Dan Ramadan itu ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, waktu berjalan, maka Allah tetapkan setahun ada 12 bulan. Bahkan Allah sebut nama-namanya. Di antara 4 bulan itu, di antara 12 itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan suci. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu nama-nama bulan yang suci. Dan tentunya bukan hanya 4 bulan itu saja, nama-nama bulan yang lain pun sudah ditetapkan oleh Allah. Adam ketika itu belum ada, karena Adam diciptakan terakhir setelah seluruh makhluk dicipta. Jadi Ramadan jauh sebelum manusia ada, Ramadan sudah ada. Jadi pernah terjadi Ramadan nggak di zaman Nabi Adam? Pernah. Zamannya Nabi Idris pernah terjadi Ramadan nggak? Pernah. Dan begitu pula nabi-nabi yang lain. Di zaman Nabi Ibrahim, salah satu Ramadan yang beliau lewati, Allah turunkan suhuf kepada beliau. 2. Dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Wa unzilatit Taurat li syittina madaina min Ramadan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi siapa? Taurat. Musa. Yaitu kapan? Pada tanggal 6 Ramadan. Yang ketiga, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Iya. Wa unzilatil Injil, diturunkan kitab Injil li 13 khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 13 Ramadan atau 13 hari berlalu di bulan Ramadan. Kapan? Ramadan zamannya Nabi Isa. Dan yang keempat, yang terakhir, apa kata Nabi? Sedangkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. 24 itu cok banter-banter wo. Moco cok mbek emosi. Hah? Wis krungu sing krungu biasa wae. 24 apa maksudnya? Wa anzalal Qur'an, dan diturunkan Al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan yaitu pada tanggal 24 Ramadan. Dan ini yang dimaksud dengan turun tahap keberapa ini? Turun tahap pertama. Makanya surat Al-Baqarah ayat 185 itu mestinya terjemahannya ada permulaan. Kalimat itu penting. Coba dicek di terjemahannya masing-masing. Ada nggak kata-kata permulaan? Kalau nggak ada, ganti aplikasi. Itu berarti terjemahnya nggak valid. Ya, terjemahnya nggak valid. Makanya kalau punya Quran terjemah dari Saudi, produksi Madinah, itu ada kata-kata permulaannya di situ. Yang digital juga begitu, rujukannya terjemahan Saudi. Coba dicek terjemahan Qurannya. Ada kata permulaannya nggak? 185 Al-Baqarah. Mana? Oh iya, kalau antum sudah jelas mau wis diwoco. Yang lain, ada nggak yang tidak ada kata permulaannya? Beberapa hari itu adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran. Dalam kurung, dalam kurung berarti yang menerjemahkan itu mengerti tafsirnya. Dia merujuk kepada
kitab-kitab penjelasan para ulama tentang ayat itu. Ada terjemahan Depak. Terjemahan apa? Depak. Depak itu ya. Ada kata permulaannya. Itu benar berarti. Ya. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi saya sebutkan 2 tahap. Tahap yang pertama turun dari mana? Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, lengkap sekaligus dalam satu kitab. Sistematikanya seperti yang kita punya hari ini, Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? Surat-surat 114 surat. Berapa ayat? 6.666. Keliru. Itu lagu lama, itu pelajaran SD sampai dibujui. Kalau pengen tahu berapa jumlah ayat, baca tafsir Ibnu Katsir di situ. Ya. Berapa? Berapa? 6.636. Sik keliru. 6.236 sahih, bener. 6, 2, 3, 6. Gak percaya kok hitungan ae mulai pertama sampai terakhir. Timbangan ngitung waca nae, maca Quran oleh pahala. Lapo dihitung-hitung ayate. Ya, 6.236. Saya nggak tahu 6666 itu dari mana dulu ya. Nggak ada loh yang menyerangkan riwayat yang seperti itu. 6.666 dibuat apa itu? 666 ya? Apa? 4 ya? Apa? Kuartet. Kuartet 6 ya. Kuartet 6. Dimirip-miripkan dengan angka penyembah syaitan. Berapa? 666. 666 itu angka keramat para penyembah syaitan. Yaitu lambangnya avatar itu 666, 666. Garu avatar. Garu, takwa putumu lu yang ngerti. Gak perhatikan ya kalungnya avatar itu ada lambangnya apa ya. Baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, lengkap dalam satu kitab. Sistematikanya pertama surah Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Persis seperti yang kita dapati ini. Jadi mushaf yang kita sekarang ini baca ya, yang dulu dikodifikasikan di zaman Utsman ibn Affan, itu merujuknya kepada yang di Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah, dan itu informasi dari Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Makanya beliau Jibril alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan mereka bertadarrus, saling memperdengarkan bacaan Al-Quran, sehingga Nabi diberi arahan, ini surat yang kesekian, ini urut-urutannya sekian, dibaca ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tauqifi, bukan inisiatif dan inovasi sahabat, bukan. Karena itu persis seperti yang di Lauhul Mahfud yang diturunkan ke Baitul Izzah. Dan turunnya itulah disebut dengan Lailatul Qadar yang terjadi tanggal berapa? 24 Ramadan. Baru tahap kedua dari Baitul Izzah ke langit dunia, dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi kita Muhammad turun pertama, yaitu di Gua Hira. Kapan terjadinya? Disinilah perselisihan para ulama. Kapan terjadinya itu? Para ulama berselisih, sehingga tidak satu pun diketemukan. Karena tidak satu pun diketemukan dalil yang sahih tanggal berapa, bulan berapa turunnya, yakni Al-Quran waktu di Gua Hira itu. Wallahu a'lam. Cuman yang harus difahami bahwa turun pada tahap yang kedua itu berlangsung selama 23 tahun.
dimulai dari Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah itu bukan kelanjutan Al-Alaq, padahal total Al-Alaq itu 19 ayat, tapi cukup 1 sampai 5 pertama kali diturunkan. Berikutnya malah turun surat Al-Mudaththir, surah yang ke-73. Jadi konteksnya sesuai dengan keadaan pada saat itu, apa yang dibutuhkan. Dan itu turun selama Nabi SAW sejak diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai menjelang wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi Lailatul Qadar yang benar itu mestinya tanggal berapa Bapak Ibu? 24 Ramadan ya. Tapi jarang ada orang yang menyampaikan atau bahkan memperingati 24 Ramadan ya. Ya memang karena memang tidak ada tuntunan memperingati. Cuman yang umumnya sekarang diperingati apa? 17 ya. Saya nggak paham dari mana angka 17 itu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Lailatul Qadar yang pertama turunnya Al-Quran, yang kedua turunnya kitab-kitab ilahiyah. Seluruh kitab-kitab ilahiyah turun di bulan Ramadan, dan turunnya itu disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar pada zaman Nabi Ibrahim pernah terjadi nggak? Apa itu? Turunnya suhuf Ibrahim. Pada zaman Nabi Musa pernah terjadi Lailatul Qadar nggak? Pernah. Yaitu turunnya kitab apa? Kitab Taurat. Di zaman Nabi Isa pernah terjadi Lailatul Qadar, yaitu turunnya apa? Turunnya kitab Injil. Demikian pula pada zaman Nabi Daud, yaitu turunnya kitab Zabur. Baik. Jadi sebagaimana tadi disebutkan, tahap kedua Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan konteks kejadian. Diawali dengan surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Diakhiri dengan surah Al-Maidah ayat 3. Ada yang menyebutkan surah Al-Baqarah ya, ayat 280 sekian. Baik. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Dalam ayat berikutnya disebutkan pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Kalau seandainya Al-Quran sudah tidak turun, sudah terputus wahyu, bukan berarti Lailatul Qadar tidak turun. Lailatul Qadar tetap diturunkan, tetapi bukan turunnya wahyu, tapi turunnya para malaikat dan turunnya keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Maka diterangkan dalam tafsir, siapa yang beribadah pada saat turunnya yakni Lailatul Qadar tersebut, maka dia akan dianggap telah beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Lailatul Qadar nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau kita konversi dalam tahun, berapa tahun? Yaitu selama 83 tahun lebih 4 bulan. Inilah keutamaan dari Lailatul Qadar. Ya, silakan. Langsung kepada wa ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Langsung ke situ. Ayat 4. Ya, ayat keempat. Pada malam itu turun malaikat-malaikat.
sebelumnya. Ayat ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Silakan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terus. Ini lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah karenanya Rasulullah SAW dan orang-orang bersamanya saat itu. Sufyan As-Tsauri mengatakan bahwa setelah sampai kepadaku dari Mujahid sehubungan dengan malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan, bahwa amalan, puasa dan qiyamnya lebih baik daripada melakukan hal yang sama dalam 1000 bulan. Iya, termasuk qiyam, yaitu salat malam. Bahwa hal itu jika dilakukan itu lebih baik nilainya daripada beramal selama 1000 bulan. Terus. Demikian menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Zar'a dan telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dan Ibnu Juraid dari Mujahid yang mengatakan bahwa malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalam bulan-bulannya tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Terus. Hal yang sama telah dikatakan oleh Qatadah, Ibnu Di'amah dan Imam Syafi'i serta yang lainnya yang bukan hanya seorang. Amr ibnu Qais al-Mala'i telah mengatakan bahwa melakukan suatu amalan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada melakukan amalan selama 1000 bulan. Lebih baik daripada melakukan amalan selama 1000 bulan. Mungkin pada saat itu kita sedang mungkin baca Al-Quran, mungkin sedang sholat, mungkin sedang berzikir, mungkin kita sedang al-amru bil ma'ruf, mengajak perbuatan baik, wan nahyu anil munkar, mencegah berbuat mungkar. Kemudian dan pendapat yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih afdol daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Iya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang jika seorang melakukan ibadah pada saat itu lebih afdol daripada orang melakukan ibadah yang sama selama 1000 bulan. 83 tahun itu bukan sedikit Bapak Ibu. Seandainya ada nggak kira-kira orang usianya 83 tahun? Mana Pak? Kau no? Yang 83 tahun ada nggak? Baik, seandainya ada, apa mungkin dia full ibadah 83 tahun? Mungkin nggak? Pertama, dikurangi waktu belum balik. Berapa tahun belum balik? 15. Ya, 10, cek prematuri 10. 15 tahun lah, ya kan? 15 tahun. Udah terkurangi. Yang kedua, dikurangi waktu masih zamanin belunat. Pirang tahun belunatmu? Berapa tahun? 5 tahun, cek titik. Jadi kalau seandainya ada orang usia 83 belum tentu full ibadah 83. Makanya Allah itu memberikan rahmat kepada umat akhir zaman ini untuk apa? Mengejar ketertinggalan mereka dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat dahulu usianya panjang-panjang. Adam 1000 tahun, Nuh 950 tahun. Makanya umat akhir zaman ini kan usianya pendek. Al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku antara 60-70. Bagaimana bisa mengejar amalan kita dengan umat dahulu? Makanya Allah berikan kuantum amal. Apa kuantum amal? Lompatan untuk meraih amalan yang luar biasa. Berarti kalau kita pengen sama seperti amalannya Nabi Adam, berarti berapa kali kita harus dapat Lailatul Qadar? Coba 1000 dibagi 83 berapa? 12 kali. 12 kali kita harus dapat Lailatul Qadar. Pertanyaannya, wis oleh piro? Halo, udah dapat berapa kita?
Lailatul Qadar apa Lailatul Modyar? Lawang pada saat Lailatul Qadar turun kita tidak iktikaf, iya kan? Kenapa demikian? Karena Lailatul Qadar itu didapatkan jika terkumpul 3 dimensi. Dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi amal. 3 ini harus dipenuhi, dan ini satu paket, nggak bisa dipisah. Pertama, dimensi waktu. Apa dimensi waktu? Yaitu 10 hari terakhir. Lebih dimampatkan lagi malam-malam ganjil. Lebih dikhususkan lagi malam 27. Loh, berarti semua pasti dapat. Pasti dapat. Karena manusia tidak bisa lepas dari dimensi waktu. Orang yang di Amerika akan dilalui malam 27 nggak? Orang yang di Hong Kong akan dilalui malam 27 nggak? Karena orang nggak akan bisa lepas dari dimensi waktu. Kalau itu pasti dapat yang waktu ini. Dimensi kedua, dimensi ruang. Maksudnya ketika Lailatul Qadar turun, itu ruang kita di mana? Nabi mengajarkan kepada kita ketika beliau cari Lailatul Qadar, ruangnya adalah di masjid. Karena Nabi beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan iktikaf itu di mana? Di masjid. Kalau di rumah itu bukan iktikaf, mabit. Mabit namanya. Di masjid iktikaf, di rumah mabit, di jalan mobat. Lawan mobat mabit wengi keluyuran Ramadan. Beda ya antara di rumah dengan di masjid. Nabi mencontohkan di masjid. Dimensi ruangnya di mana? Di masjid. Pertanyaan yang ketiga, yaitu apa? Dimensi amalia, perbuatan yang kita kerjakan. Waktu dapat, ruang dapat. Pertanyaannya, ketika kau sedang di masjid lagi ngapain? Kalau kau tidur di masjid, berarti kau nggak dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu perlipatan amal yang baik. Baca Quran seperti baca Quran 1000 bulan. Sholat malam seperti sholat 1000 bulan. Nek turu, masuk turu 1000 bulan rek. Masa anak turu 1000 bulan? Ya. Jadi ini dimensi waktu, dimensi ruang. Ruangnya masjid. Nek sampean cangkruk nang warkop, oleh nggak Lailatul Qadar? Halo? Tidak akan dapat Lailatul Qadar. Mungkin dia hanya dilalui, hanya dapat dimensi waktunya saja. Tapi amaliyahnya dan ruangnya salah. 3 dimensi ini harus dipenuhi. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu beriktikaf bahkan di awal diturunkan perintah puasa tahun kedua Hijriah. Nabi itu iktikaf mulai 10 hari pertama, 10 hari kedua. Begitu 10 hari kedua berakhir, beliau pulang. Nah, ternyata Nabi diberi mimpi oleh Allah, dan itu wahyu bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ganjil di 10 hari terakhir. Makanya beliau balik lagi ke masjid. Nabi menceritakan kepada sahabat bahwa dia bermimpi ketika Lailatul Qadar itu turun, beliau bersujud di tanah yang basah. Ternyata itu terjadi malam ke-21. Pada awal malam, pada permulaan diturunkannya perintah puasa Ramadan. Terjadi Lailatul Qadar malam 21. Sehingga apa? Dahi beliau ini ada tanahnya. Karena hujan deras. Ketika itu masjid atapnya masih terbuat dari pelepah daun kurma, dan tanahnya masih tanah, ya, belum ada seperti sekarang. Enak sekarang kita ini. Masjid Nabawi ono AC ini, tapi justru ono AC ini gampang turuwe. Kan? Begitu longgo senden langsung. Ikhwatal iman, aizakumullah. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, mumpung kita ini masih banyak dikasih waktu, ya, masih pada awal permulaan Ramadan ini, ya, belum 10 hari kedua, belum ya? Wah, masih panjang, masih jauh, ya. Artinya kita masih bisa menanam mulai sekarang. Ibarat kita ini mulai sudah gigi berapa ini? Hah? Gigi 4. Lu berarti totalnya gigi piro nek saiki wis 4. Nah, ya. Artinya kita sudah mulai ngegas, ya. Digas, gaspol, ojo rempol, ya kan?
Biasanya gaspol rempol gak melaku akhirnya. Ya, digaspol artinya terus diperbanyak. Ya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, ingatnya kepada Allah dan yang lain-lainnya. Remnya jangan, rem itu kan maksiat. Remnya harus nol, maksiatnya harus nol. Remnya nol, gasnya yang digas kenceng. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bersungguh-sungguh, karena Nabi mencontohkan beliau senantiasa yajtahidu fi ashril awakhir min Ramadan ijtihadan. Beliau itu sangat bersungguh-sungguh, yaitu terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan beliau apa? Syadda mi'zarahu, dia kencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dibangunkan keluarganya. Wa aiqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan dihidupkan malamnya. Artinya tidak tidur di 10 hari terakhir itu, alias apa? Melekan. Tapi melekannya lapo? Ojo nyekel HP, chatting-chattingan. Ya, apalagi nang masjid niate itikaf tibae gendaan. Ya kan? Chatting-chattingan ambek si dia, ya. Hati-hati itu ketokane itikaf, dukure ono Al-Qur'ane tapi ngisore HP. Maka jangan mimpi dapat Lailatul Qadar sekalipun kita berada di ruang dan waktu yang memungkinkan mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kalau dimensi amaliyah kita ini tidak sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada saat 10 hari terakhir nanti. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka laksanakanlah iktikaf sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau itu selalu iktikaf, yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Buka Abu Dawud 2465. Silakan. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beriktikaf pada 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Nafi berkata, sungguh Abdullah telah memperlihatkan padaku tempat yang dulu dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf di dalam masjid itu. Iya, beliau sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 hari apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di kalangan sahabat dan tabi'in, mereka mengetahui di mana tempat beliau iktikaf. Ya. Di mana? Ya di masjid. Di masjid mana? Masjid Nabawi. Dan laksanakan iktikaf itu sesuai dengan adab-adab tuntunan yang dianjurkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau iktikaf dimulai yaitu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh beliau masuk ke tempat iktikaf. Sampai kapan? Sampai subuh berikutnya. Itulah iktikaf beliau. Baru itu dinilai 1 hari. Dan 10 hari kan? Berarti 1 hari itu 24 jam dari subuh ke subuh. Itu iktikaf Rasulullah. Itu KW 1 ya. Kalau kita ini nggak tahu KW berapa. Ya. Walaupun para ulama membolehkan beriktikaf dimulai sejak matahari terbenam waktu maghrib, dimulai secara sholat tarawih ya, sampai nanti subuh, boleh. Tapi iktikaf kita kadang cuman apa?
Jam 1 masuk ke masjid, jam 3 pulang sahur. Nggak ngerti mbok KW piro yo. Yang benar iktikaf itu 24 jam dalam sehari semalam. Sehingga Nabi SAW mencontohkan seperti itu agar betul-betul Lailatul Qadar itu dia dapatkan, bukan hanya sekedar mencari malamnya. Kan namanya Lailatul Qadar, terjadinya malam, ya berarti itikafnya malam tok. Ini pemahaman yang keliru ya. Sehingga siangnya Pak, ya siangnya kadang-kadang ya beraktivitas yang justru menghancurkan pahala puasa ya. Kadang-kadang lisannya, kadang-kadang kakinya menjelang maghrib ngabuburit nang royal ya kan, melaku-melaku nang mall ya, seperti itu kan menurunkan kadar nilai pahala kita. Meskipun malamnya iktikaf, tapi siangnya itu tadi obat mabit tadi itu ya. Oleh karena itu tuntunan sunnah dalam iktikaf itu diajarkan oleh Nabi. Baca 2473 Abu Dawud. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, orang yang beriktikaf disunahkan tidak menjenguk orang sakit. Nah, sampai seperti ini. Orang kalau sudah niat iktikaf, niat dia iktikaf di masjid, la ya'uda maridon, tidak boleh menjenguk orang sakit. Loh Ustaz, menjenguk orang sakit itu pahalanya besar Ustaz. Loh ya silakan. Karena memang ada hadisnya, orang kalau menjenguk orang sakit, dia berwudu dari rumah, pergi ke rumahnya atau ke rumah sakit, maka 70.000 malaikat akan mengikuti dia dalam perjalanan. Dan ketika berada di tempat orang sakit, dia ibarat khurfatul jannah, apa? Sedang memanen, memetik buah-buah surga. Didoakan oleh para malaikat ampunan, dimintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Itu yang ada. Silakan kalau misalnya pengen dapat pahala itu, tapi keluar masjid kan berarti iktikafnya apa? Batal. Mungkin kalau sudah iktikaf yo jarno. Yang kedua, tidak mengantar jenazah. Wala yashhadu janazah. Tidak mengantar jenazah. Lagian ini hukumnya fardu apa? Fardu kifayah. Toh nanti juga ada yang ngurus. Mungkin mereka yang tidak iktikaf. Kalau kita memang sudah niat iktikaf, ya sudah. Adab etikanya, tuntunannya apa? Tidak mengantar jenazah. Jarno jenazahnya cek budal ambek wong-wong, ora budal dhewe apa? Cek budal ambek wong-wong liyane sing gak iktikaf. Bapak Ibu, lihat dari 2 poin ini. Lihat dari 2 poin ini berarti apa? Iktikaf itu malam apa siang malam? Siang malam. Karena menjenguk orang sakit itu biasanya siang, ya kan? Mengantar jenazah, mau sono jam 12 bengi. Enggak ada kan? Kan ini siang juga. Ini menandakan iktikaf itu siang malam. Makanya ada konteks mengantar jenazah, menjenguk orang sakit. Dan apabila kita sudah niat iktikaf, biarkan itu kewajiban kifayah yang bisa dilakukan oleh orang lain. Maka bagi yang tidak melakukan, gugur kewajiban. Baik. Yang ketiga, tidak menyentuh wanita. Wala yamassu imro'atan, tidak boleh menyentuh wanita. Menyentuh di sini bukan menyentuh jawil bojone, bukan. Maksudnya apa? Menyentuh yaitu bercumbu dengan istrinya. Wanita di sini bukan tonggo loh ya. Maksudnya istrinya di sini loh ya. Bukan wanita orang lain, bukan. Yang dimaksud wanita di sini istri, dan menyentuh di sini adalah bercumbu. PE ya kan, poso-poson duso. Ya. Ya sampean lah sendua, seneng. Nah ini. Jadi ini menyentuh di sini. Bahkan yang ketiga, apa yang ketiga di sini? Yang keempat ya,
wala yubashiruha, yaitu bersetubuh dengan wanita. Maksudnya dengan siapa? Dengan istri. Tidak boleh. Lu kono iktikaf kok jima, padahal di mana itu? Di mana? Di masjid. Lu apa mungkin itu terjadi? Halo? Apa mungkin terjadi jima di masjid? Lu sangat mungkin. Mungkin dia sejak awal pertengahan sudah iktikaf suami istri di masjid, ya kan? Wis soleh sak minggu. Mah kalapo-lapo mah ngelundas mah. Ya kan? Begitu isu-isu ketokane sepi mah tak mire gak ono. Malam-malam ya kan? Ketokane mulai kabeh kalau sing iktikaf, kene tok sing iktikaf mah. Ya apa iki? Nah, ini dia. Apa mungkin seperti itu terjadi? Kalau tidak mungkin terjadi, mana mungkin Allah turunkan ayatnya? Buka Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Apa kata Allah? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Iya, karena dulu pada awal-awal permulaan Islam diharamkan mencampuri istri di malam bulan Ramadan, kecuali pada saat berbuka. Dan berbukanya itu cuman maghrib sampai isya. Karena tidak ada sahur pada waktu permulaan diturunkan puasa. Ayat ini belum diturunkan, puasa sudah diturunkan. Awal-awal Islam, cara puasa mereka itu adanya cuman buka, sahur nggak ada. Maghrib buka, isya lanjut lagi puasa. Kalau kita kan ada sahur, enak panjang. Kalau dulu makan, minum, jima boleh, tapi waktunya cuman segitu. Kayak mangan tok ae kewareken ya kan. Mbok maneh nek gak duwe mangan mbek gak duwe ngombe, ya kan? Bukane iku ya gak apa-apa. Tapi itu terjadi dan memberatkan kaum muslimin pada awal-awal. Kemudian istrimu, mereka adalah pakaianmu, pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Iya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ayo. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, inilah yang dimaksud waktu sahur, yaitu sampai fajar, sampai subuh. Makanya Allah perintahkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah hingga terang jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Apa maksudnya? Perbedaan siang dan malam, yaitu apa? Fajar. Berarti sampai fajar makan dan minum itu. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, yaitu terbenamnya matahari. Idza adbaral lail wa adbaran nahar, idza aqbalul lail wa adbaran nahar wa ghabatis syam. Jika malam telah datang di ufuk timur, siang telah sirna, wa ghabatis syam, matahari telah terbenam, faqad fataras shaim, orang yang berpuasa sudah mulai berbuka.
Di sini disebutkan hingga datang malam. Kemudian lanjut. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Akan tetapi jangan kau campuri mereka istri-istrimu sementara kau sedang iktikaf di masjid. Sampai ayatnya turun iki lho. Ya kan? Mana mungkin diturunkan hukum seperti ini kalau tidak mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi. Makanya kembali kepada adab etika beriktikaf tadi apa? La yamassu imra'atan wa la yubashiruha. Nek niat iktikaf ya ambek bojo, ojo sendu. Bahaya ya. Terutama yang masih muda ya. Wate sik gede. Nek wis tuwa karek 5 watt ya kan wis gak apa-apa ya kan. Ya. Dan tapi gak mesti wong itu wate 5 lho ya. Kadang wonge wis tuwa tapi wate tambah gede kadang-kadang ya. Yang keempat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan tidak keluar untuk suatu kebutuhan kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Iya. Wala yakhruju minal masjidi. Tidak boleh keluar dari masjid. Orang iktikaf itu nggak boleh keluar masjid. Ya, lihajatin untuk suatu keperluan apapun. Illa lima la budda minhu, kecuali bagi kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Contohnya apa? Kebutuhan mendesak. Halo? Buang air. Kenapa? Karena memang ya di dalam Islam itu dari zaman ke zaman toilet atau WC atau kamar mandi itu terpisah dari masjid. Itu zaman Nabi begitu. Sampai hari ini lihat Masjidil Haram, lihat Masjid Nabawi, jauh nggak dari masjid itu toiletnya? Ya mestinya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, apalagi di negeri kita, karena lahan itu mepet, kadang-kadang jadi satu bangunan. Ya, kalau dulu terpisah. Ya karena memang beda antara tempatnya syaitan dengan tempatnya malaikat. Jangan digabung jadi satu. Makanya ini peringatan buat para desainer masjid, ya kan, baik eksterior, interior, atau mungkin arsitek. Usahakan jangan sampai satu lokal, satu atap masjid, satu atap dengan apa? Dengan toilet. Jadi satu atap ya. Jadi kalau atapnya satu, sementara di situ tempatnya syaitan, di sini sudah tempatnya sholat, mepet. Kalau bisa dipisah. Ya. Dan itu dicontohkan sejak zaman dulu. Makanya sampai ada aturan, tidak boleh keluar dari masjid kalau sudah iktikaf, kecuali buang hajat. Kecuali lihajatin, atau ada hajat yang lain yang sangat mendesak. Apa contohnya? Cari makan. Ya kan? Mungkin barangkali dia nggak sanggup, nggak bontot, nggak bawa makanan, atau panitia nggak ada, atau takmir tidak menyediakan makan. Terpaksa akhirnya, waduh rek weteng luwe arep sahur ya apa iki? Kok gak ono wong sing sahur iso nunut, iya kan? Akhirnya keluar. Nah, diperbolehkan sekedar untuk apa? Mencari makan. Makan di warung sebentar, tapi begitu selesai langsung segera kembali kemana? Ke masjid, ojo ndelok bal-balan. Kok mari ngono longgo nang warung sak kopine sampai sahur ya. Jangan. Jadi tetap harus kembali yakni ke masjid. Kemudian yang kelima, yang keenam, tidak ada iktikaf kecuali bagi orang yang berpuasa. Wala iktikaf illa bisaumin. Tidak ada iktikaf kecuali bagi orang yang berpuasa. Jadi kalau siangnya nggak puasa, maka nggak ada iktikaf bagi orang seperti itu. Nek ono wong awan-awan rokokan nang pos kamling, bengine nang masjid. Nek ditakoki warai apa iktikaf, takmir kudu hati-hati. Wong awan gak poso kok bengi nang masjid ngaku iktikaf.
ojo-ojo iku gambar. Ya, gambar masjid gak suwe mari ngono ana sing hilang. Hati-hati ya. Dan ini pernah kejadian di masjid-masjid. Walaupun dalam situasi Ramadan yo si ono ya sing tangane dawa. Ada yang seperti itu, makanya hati-hati. Yang ke-7, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami atau umum. Iya, Nabi sallallahu Aisyah mengatakan wala iktikaf, tidak ada iktikaf illa fi masjidin jami. Tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami. Apa masjid jami itu? Halo? Iya. Pengertian masjid jami secara syar'i menurut hadis beda dengan pengertian masjid jami menurut Indonesia. Kalau masjid jami menurut Indonesia itu di mana masjid jami kita? Alun-alun, masjid yang dekat alun-alun kan disetting ya, masjid jami ya kan, alun-alun, tempat pemerintahan ya kan, terus makom ya kan begitu, pasar kan di sekitar alun-alun itu. Kalau pengertiannya masjid jami seperti itu, tentu kita nggak bisa berbuat apa-apa, harus berjalan ke tempat yang jauh. Mungkin di sini masjid jaminya mana? Kalau dekat alun-alun, Al-Akbar misalnya, ya kan? Kan nggak mungkin sak Surabaya nang Al-Akbar kabeh. Nah, pengertian masjid jami begini. Kalau ada tempat dilaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dengan azan dan iqomah, maka itu hakikatnya adalah masjid. Cuman umumnya orang menyebut musola, padahal itu masjid hakikatnya. Walaupun tidak ditempati Jumatan. Adapun tempat jika dilaksanakan 5 waktu sehari semalam dengan azan dan iqomah, sholat 5 waktunya berjamaah plus dengan sholat Jumat, maka itulah yang disebut dengan masjid jami. Masjid yang dilaksanakan 5 waktu plus dengan sholat Jumat, itu namanya masjid jami. Saya tanya, Baitul Jannah ini masjid jami atau bukan? Masjid jami. Ya. Baitus Salam termasuk masjid jami enggak? Masjid jami. Ditempati salat Jumat enggak? Ditempati. Masjid di Polda masjid jami enggak? Ditempati salat Jumat? Masjid jami. Nah, iktikaf itu harus di masjid jami. Supaya apa? Ketika dia mau melaksanakan sholat Jumat, dia nggak keluar lagi dari masjid itu. Kenapa? Karena masjid itu dilaksanakan sholat apa? Sholat Jumat. Kan tadi aturannya nggak boleh keluar masjid. Kalau iktikafnya itu hanya di masjid, tapi bukan masjid jami, ketika Jumatan karena di situ nggak ada Jumatan, dia harus keluar. Padahal nggak boleh keluar kan? Kalau sudah niat iktikaf, makanya iktikafnya harus di masjid jami. Ini adab-adab iktikaf, dan ini dilakukan dalam rangka untuk meraih malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ini pengantar dari saya untuk kesempatan kajian pagi ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita masuki sesi tanya jawab Pak ya. Silakan baik yang offline ataupun yang online melewati aplikasi Zoom diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Ketika Rasulullah menjalankan etika, terus ada disebut Lailatul Qadar, Rasulullah sholat dengan adanya hujan turun sampai jidatnya ini basah. pasir. Terus istri Rasulullah etikanya di mana? Mohon ya. Iya. Beliau kalau iktikaf tetap dilaksanakan di masjid. Bahkan pada awal-awal itu istri-istri Rasulullah itu iktikaf di masjid. Dengan membuat apa?
dengan membuat tenda. Buka 1139 Sahih Muslim. Ketinggalan. Kak Melo. Ya udah, baca di depan itu. Posisi harus dekat layar. Silakan baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW beritikaf pada 10 awal bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkannya pada 10 pertengahan dalam sebuah gobah kecil yang pintunya ditutup dengan tikar. Iya, gobah itu ya seperti kemah kecil. Ya, ada kemah kecil, gobah atau kubah ya. Kubah kecil, kubah itu berbentuk apa? Seperti kubah ya, setengah lingkaran itu. Dan ditutup pintunya dengan tikar. Terus lalu beliau ambil tikar itu dan diletakkannya di sudut gobah. Kemudian diulurkannya kepalanya seraya berujar memanggil orang banyak. Maka mendekatlah mereka kepada beliau. Lalu beliau bersabda, Aku telah itikaf sejak 10 awal bulan untuk mendapatkan malam qadar. Kemudian 10 yang pertengahan. Kemudian dikatakan kepadaku bahwa malam qadar itu terdapat pada 10 yang akhir. Maka siapa yang suka itikaf silakan. Lalu orang banyak itikaf bersama dengan beliau. Sabda beliau pula, aku bermimpi melihat malam qadar di malam yang ganjil, di mana pagi-pagi aku sujud di tanah basah. Memang pagi-pagi malam ke-21 beliau salat subuh sedangkan hari hujan. Malam keberapa ini? 21 ya. Beliau salat subuh sedangkan lanjut. Beliau salat subuh sedangkan hari hujan sehingga masih tergenang air. Aku melihat tanah dan air. Setelah salat subuh, Nabi SAW keluar, sedangkan di keding dan hidungnya ada tanah basah. Malam itu ialah malam ke-21 dari 10 yang akhir bulan Ramadan. Iya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca 1042. Bagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Nabi? Karena Rasulullah itu membuat tenda atau kemah ya, seperti gobang, maka istri-istri beliau pun pengen dibuatkan seperti itu. Awalnya siapa yang dibuatkan? Aisyah, istri tercinta. Kemudian istri yang lain minta dibuatin. Hafsah buat, Zainab buat ya. Akhirnya banyak tenda-tenda kecil berjajar di masjid. Silakan baca dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak itikaf pada 10 akhir bulan Ramadan, beliau salat subuh lebih dahulu. Beliau salat subuh terlebih dahulu. Sesudah itu barulah beliau masuk ke tempatnya itikaf. Ya, berarti kapan mulai itikaf? Halo. Setelah salat subuh. Jadi seperti ini, salat subuh dulu baru mulai itikaf. Ini KW satunya begitu, itikaf. Loh Ustaz gak nyambut gawe, mbuh urusanmu. Kenapa kalau kita ini bisa cuti untuk ngelencer ke luar negeri, tapi kok nggak bisa cuti untuk iktikaf? Bisa nggak cuti untuk iktikaf? Halo? Kenapa kok nggak untuk itu? Padahal kita mencari ibadah 1000 bulan loh.
Kita ini kadang datang ke bos, ke atasan, pengen cuti ya. Tapi kemana? Kadang-kadang ke tempat yang gak manfaat, hanya untuk menyenangkan hati ya. Katanya rekreasi dan sebagainya. Tapi tidak membawa dampak, yakni untuk pahala akhirat. Baik, lanjut. Yaitu dalam yaitu sebuah bilik kecil yang dibuatkan khusus untuknya. Beliau bermaksud hendak iktikaf selama 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Tetapi Zainab minta dibuatkan pula bilik kecil untuknya. Begitu pula para istri beliau yang lain. Begitu pula istri-istri beliau yang lain. Iri kabeh didadekno, digaekno kabeh bilik-bilik kecil. Ya, kopa-kopa kecil, kemah-kemah, tenda-tenda. Kemudian maka dibuatkan orang semuanya. Ketika Rasulullah SAW sholat subuh. Nah, berarti keluar dari itikaf itu ketika sholat apa? Ya, maksudnya batas sehari itu yaitu dari subuh kemana? Ke subuh berikutnya. Begitu dilihatnya banyak bilik-bilik kecil berjejer. Lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau? Kebajikan macam manakah yang kalian inginkan? Kalau bahasa kita opo-opoan iki. Ya kan? Akhirnya apa Rasulullah memerintahkan? Lalu beliau perintahkan supaya bilik-bilik itu dibongkar semuanya. Sedangkan beliau mengurungkan itikaf pada Ramadan itu. Dan beliau itikaf kapan? Bahkan beliau di dalam riwayat yang lain beliau mengganti itikafnya, yaitu itikaf di bulan Syawal. Ya. Jadi ini terjadi bahwa istri-istri Nabi itu juga minta dibuatkan bilik-bilik kecil. Kalau ini tidak dibongkar oleh Nabi, akan jadi tradisi sunnah. Sehingga nanti di masjid banyak kemah-kemah, akhirnya duduk iktikaf jambore. Nekak persami, perkemahan Sabtu Minggu. Ya apa bayangan kalau di Masjid Akbar akeh kemah-kemah ya kan? Wow. Jadi dibongkar satu malam aja itu, satu malam begitu subuh keluar mau sholat, wah melihat banyak tenda-tenda, bongkar ini. Padahal itu milik istri-istrinya. Nggak ada kata-kata sayang dalam perkara ini, nanti akan jadi sunnah kalau dibiarkan. Ya, jadi begitu Pak. Beliau istri-istri tetap itikaf di mana berarti? Di masjid, ya kan? Tapi nggak boleh pakai tadi apa tenda. Loh, gimana seorang wanita apa boleh iktikaf di rumah? Yaitu bukan iktikaf, namanya mabit di rumah itu. Loh, apakah dia nggak bisa dapat Lailatul Qadar? Bisa, hanya dapat dimensi waktunya, tapi tidak bisa dapat dimensi ruang dan ya ruangnya. Berarti belum lengkap. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini, iktikaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi para istri melayani suami di rumah, hukumnya sunnah apa wajib? Wajib. Ya, jangan sampai seorang istri dia iktikaf di masjid, suaminya di rumah, ya gelimbung tola-tole kalau bojoe, ya kan? Nang direk bojoku wis tak larang gak iktikaf, ya ala sik budal ae. Gara-gara ana ustate nang kono. Oh, istri seperti itu dimarahi sama malaikat karena suaminya tidak ridho. Iktikafnya juga tidak akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala keutamaan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Allah enggak ridho kok. Cari ridho Allah itu dari ridho suami. Kalau suami kita melarang, "Ma, gak usah iktikaf." Apa? Aku butuh sampean kok bengi. Butuh apa? Gaekno rawon. Ya sudah, wajib hukumnya. Wong iktikaf itu sunnah. Mana yang didahulukan antara wajib dan sunnah? Tentu wajib yang didahulukan, ya. Itu. Kecuali kalau istrinya iktikaf, suaminya juga iktikaf, ya kan? Enak, bareng-bareng sama-sama, ya. Dari rumah bawa makanan, makan bareng di masjid. Alhamdulillah. Itulah romantisme dalam Islam, ya kan? Romantisme itu bukan duduk di pinggir sungai ndelok bebek loro, ya kan? Romantisme dalam Islam itu duduk di masjid bersama beribadah. Contohnya itikaf, syukur-syukur berdua di Masjidil Haram, dua-duanya memandang objek yang sama, yaitu
Ka'bah. Romantis nggak itu? Romantis, duduk bebek sing didelok ya kan. Mama delon bebek iku ya Ma, ya cek akrabe ya kan. Kayak apa ndelok bebek. Baik. Silakan yang lain boleh. Ya. Iki sing ngomong sapa? Hah? Denny dah. Iya Bang Denny. Iya dah, silakan ayo. Kak krungu. Anak sekolah. Ini kalau hubungannya dengan itikaf kan? Ya kita itikaf, tapi di telepon, ini perlu kita dulu kemana? Antara anak Atau pulang dulu, kita pulang dulu, antara anak sekolah dulu, ke pondok dulu, terus habis itu kita masih lagi. Iya. Dijemput lagi. Iya. Berarti kan keluar ya? Nah, iku itikaf kok mlebu metu ya. Ngeterno anak, ya kan? Mari ngono tuku sego bungkus, ya kan? Bisanya malam. Hah? Bisanya malam. Oh, kalau malamnya ya nggak apa-apa. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita udah niat iktikaf, ya udah masuk ke masjid, ya udah jangan keluar-keluar. Kita niatkan sampai kapan gitu loh. Saya tak iktikaf mulai dari maghrib buka di masjid sampai nanti setelah sahur saya pulang. Nggak apa-apa. Walaupun itu kawin 16 nggak apa-apa. Iya kan? Kawin 20, mek 2 jam tok. Ya. Jadi kalau udah niat jangan keluar-keluar gitu loh. Mending cari waktu yang kita sudah niat iktikaf nggak keluar sampai kita selesai. Walaupun hanya rentang waktunya 5 jam, 6 jam, 10 jam, nggak apa-apa. Tapi kita betul-betul apa? Berkualitas iktikafnya. Daripada saya niat iktikaf 10 hari terakhir full, tapi mlebu metu, ya kan? Nang arep ono tanggapan delok opo rek ono orkes metu, ya kan? Mlebu maneh, ya kan? Mari ono delok ono acara apa, keluar masuk lagi. Nah, jangan. Kalau misalnya keperluan itu bisa diselesaikan di masjid, kecuali jual beli itu ya. Nggak boleh jual beli. Ya. Kecuali kalau ada orang, misalnya orang berhajat dengan kita, ingin tanya apa, tanya itu, ya kan? Silakan datang ke masjid. Rinio, aku itikaf, aku gak metu. Rasulullah itu ketika itikaf, jangankan urusan seperti itu, urusan menyisir rambut itu loh. Beliau nggak keluar dari masjid. Yang dikeluarkan cuma apa? Kepalanya. Ya, ini batasnya. Ini masjid, ini luar masjid. Beliau cuman apa? Kepalanya dikeluarkan gini aja, disisir sama Aisyah. Disisir, kepalanya tok, tidak keseluruhan. Ya. Nah kalau kita kan nggak kadang-kadang, alah mek nyisir gini tok, mosok gak oleh, ya kan? Stiluk tok ae, serut gini tok. Kadang-kadang kita melegitimasi diri dengan, yaitu dengan hal-hal yang remeh dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Justru yang remeh-remeh itu mestinya bisa ditinggalkan. Kalau mengantar anak, insya Allah masih bisa didelegasikan, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa sebetulnya. Cak, sampean tak bon 10 dino, sampean tak ngongkon ngeterno anakku. Jam sakmene nanggone sekolah, sampean tak bayar sakmene. Korban nggak itu? Berkorban nggak? Untuk suatu ibadah demi kepentingan agama, untuk kepentingan Allah, ya kan? Maka kita berkorban. Aku percaya mbek sampean, Pak. Gak mungkin, Cak, anakku mau gondol, mau culik, ya kan? Aku percaya sampean disedek mbek keluargaku. Sampean tak kongkon, ya, tiap hari ngeterno anakku. Siap sepeda motor, iki bensine, iki duwike gawe sampean, iki kuncine. Jam sakmene sampean jemput anakku. Bisa nggak seperti itu? Nggak ada yang nggak bisa zaman sekarang itu.
Sebetulnya keluar untuk makan aja itu sebetulnya apa? Sebetulnya bisa disiasati dengan apa sekarang? Iya kan? Bisa nggak? Bisa. Walaupun nanti transaksinya jangan sampai di masjid, ya kan? Gimana transaksinya? Wong omah. Atau kalau enggak ya orang rumah ditelepon, halo ma, apa kirim? Bisa nggak orang rumah kirim ke masjid? Bisa, ma tolong kirimin ma, aku kepingin masak iki ma, apa sego pecel ma, kirim teko ma pecel, ma meneh siji meneh apa meneh rawon, ya. Bisa kan seperti itu kan? Apa yang nggak bisa hari ini? Bisa. Jadi tetap orang itu bisa bertahan di masjid. Dulu aja waktu pandemi ya, katanya pandemi kan, itu aja bisa nggak itikaf waktu itu? Bisa iki ono beberapa ya orang ini nyingit iktikaf nang masjid. Atik masjid pemerintah bisa nih kan. Tapi ya diperbolehkan. Selama 10 hari terakhir. Nyingit tapi diperbolehkan sama takmir. Ya kan? Loh ini contoh bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Kalau Allah menghendaki dan memudahkan, semuanya akan mudah. Cuman masalahnya kita harus merubah mindset kita. Jangan ada blok di depan kita. Nanti begini, nanti begini. Kita belum beramal sudah dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Itu blok, mental blok ini bahaya. Ya. Minta pertolongan kepada Allah. Semua diselesaikan permasalahannya. Mudah semuanya. Ya itu. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wahai Allah mudahkan, jangan kau persulit. Makanya Nabi mengatakan wa huwa yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Semua itu dimudahkan oleh Allah bagi orang yang dimudahkan. Nabi mengatakan seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau kita membuat planning, rencana, insya Allah akan dimudahkan. Oke Pak, silakan mungkin yang di rumah bisa bertanya. Bapak monggo. Monggo Pak. Nggak ada Pak Akbar. Di chatting. Nggak dengar. Ini. Waalaikumsalam. Nggih. Oh ya. Betul. Ya, jadi begini Bu. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyampaikan permasalahannya. Jadi begini. Beberapa asatid dan beberapa ulama di negeri kita ini meneliti bahwa jadwal sholat di negeri kita ini yang selama ini berjalan yaitu lebih awal dari jadwal sholat yang sebenarnya. Terutama yang dimaksud di sini adalah sholat subuh. Sholat subuh. Ada seorang kiai namanya Kiai Agus Hasan Basori ya, punya pondok pesantren di Malang,
telah meneliti ya secara empirik jauh sebelum Muhammadiyah menetapkan jadwal waktu yang mundur 8 menit. Nah, Kiai Agus Hasan Basori ini meneliti secara empiris tentang yaitu waktu subuh, terutama waktu subuh yang mendahului di negeri kita. Itu di tempat-tempat tertentu di negeri kita ini dengan timnya di situ melihat langsung bagaimana Fajar Shadiq itu muncul. Karena dijelaskan dalam banyak riwayat, ciri-ciri dari Fajar Shadiq itu apabila warna putih langit itu menyebar ke atas dan warna merah membentang di ufuk timur di cakrawala, itu berarti sudah waktunya yaitu Fajar Shadiq, artinya masuk subuh. Nah, di negeri kita itu umumnya sholat azan subuhnya atau masuk waktu subuhnya warna merah membentang ya, ta'ridu lakumul ahmar, tampak warna merah membentang itu belum ada. Belum nampak itu. Berarti belum waktunya. Nah, kemudian setelah dicatat dari beberapa tempat rata-rata munculnya itu 20 menit setelah azan. Setelah azan yang berlaku di negeri kita. 20 menit, bayangkan. Berarti lama nggak itu? Lama. Nah, dari situlah kemudian teman-teman yang concern dengan masalah ini, mereka yang menjadi takmir atau DKM mensiasati azannya tetap sama, cuma nanti waktu iqomahnya dipanjangkan. Setelah azan yaitu berapa menit? 20 menit. Agar supaya apa? Ketika kita sholat subuh saat itu sudah masuk waktu. Yang bahaya itu kan kita sholat subuh belum masuk waktunya. Berarti kan sah atau tidak? Nggak sah kalau sholat dilakukan tidak saat waktunya. Waktu belum masuk. Ya. Nah, ini masalahnya dari sini masalahnya. Nah, barulah kemudian pada tahun-tahun berikutnya dari Muhammadiyah meneliti tentang masalah ini. Bahkan ada di YouTube ya, Profesor siapa itu yang telah meneliti bahwa waktu subuh di negeri kita ini lebih dahulu atau lebih awal ya dari waktu yang sebenarnya. Karena saat itu belum muncul yakni Fajar Shadiq. Nah, mereka yakni dari Ormas Muhammadiyah ini menetapkan kalau tidak salah itu antara 7 sampai 8 menit setelah azan yang berlaku di negeri kita. Jadi 7 atau 8 menit? 8 menit. Ya, 8 menit. Dan itu konsekuensinya otomatis azan yang dilakukan yaitu 8 menit setelah azan yang berlaku di negeri ini. Dan itu sudah dipraktekkan terang-terangan. Berarti kan sudah punya hujah, sudah punya argumentasi yang kuat yang bisa didiskursuskan secara terbuka tentunya kan, karena mereka sudah siap pasti akan banyak orang menghujat ya, dan prakteknya sudah dilaksanakan. Padahal saya setahun yang lalu saya hanya mendengarkan tentang isu itu, sekarang sudah dipraktekkan, bahkan sudah ada jadwal imsakiyah mereka sudah mengeluarkan, yaitu bergeser atau mundur 8 menit jadwal waktu subuhnya. Sekarang pertanyaan ibu, sekarang begini, kalau ibu meyakini apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk ijtihad bahwa itu adalah yang benar, maka ibu ikuti. Itu kembali kepada kita masing-masing pribadi, ya kan? Artinya walaupun sudah di luar itu sudah azan dan sebagainya, tapi kalau ibu, apalagi ibu sebagai mungkin anggota Ormas Muhammadiyah ya kan, ya, organisasi Muhammadiyah ini, enggak, oh begitu, iya kan, oh gitu, ya. Ya, jadi semua berpulang kembali kepada masing-masing pribadi kita, ya kan? Kalau kita meyakini, maka diikuti. Kalau tidak meyakini, ya mungkin ibu kembali kepada kebiasaan lamanya, ya kan? Semua kembali kepada kita masing-masing. Wallahu a'lam, ya. Jadi begini Bu,
begini, seandainya di negeri kita ini azannya sama, ya kan? Kalau kasusnya ibu itu ketika azan berkumandang, ibu sedang makan, dalam hal ini adalah makan sahur, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menghabiskan makan. Yang di mana yang dimakan? Yang di mulut, apa yang di piring, apa yang di meja makan? Oh iya. Iya, baik. Buka dalilnya Abu Dawud. Sahih Abu Dawud nomor 2450 kalau tidak salah. Dua tiga 50 Abu Dawud. Silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? jika salah satu di antara kalian mendengar suara panggilan atau azan, Iya, sedangkan dia dalam keadaan memegang tempat makanan. memegang tempat makanan. Apa maksudnya memegang tempat makanan? Piring, ya kan? Dan piringnya ada isinya enggak? Ada. Kalau nggak ada isinya itu kora-kora. Ya kan? Kalau ada isinya berarti makan, ya kan? Kemudian Maka janganlah ia meletakkannya hingga ia menuntaskan hajatnya atau menyelesaikan makan. iya, fala yadhahu, jangan kau letakkan piringmu itu hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga kau tuntaskan makanmu. Jadi yang dihabiskan yang di mana? Di piring. Bukan yang di mulut, yang di piring juga dihabiskan. Kalau di mulut, yang di piring masih banyak, siapa yang makan? Mubadzir. Maka itu termasuk perbuatan syaitan. Jadi dimakan. Yang di mulut ditelan, yang di piring dihabiskan. Yang di meja nggak boleh. Ya. Embolan itu. Jadi yang ada di piring. Ini konteksnya kalau kita tidak membicarakan azan yang berbeda. Seandainya azannya sama, kondisi kita waktu itu sahur, tiba-tiba terdengar suara azan, tetap makan, ya kan? Sampai habis. Minumnya satu paket, Pak. Minumnya satu paket, kan perintah Nabi tadi surat Al-Baqarah 187 apa? Kulu washrobu. Itu satu paket, itu makan dan minumlah. Mana? Loh, kan lagi di sini disebutkan ini loh. Loh ini loh. Makanlah, mana ini? Makan dan minumlah hingga fajar, ya kan? Nah ini makan dan minum satu paket ini. Tapi dengan catatan minumnya apa? Air untuk menggelontor makanan. Dudu es campur, ya kan? Nek es campur gak mari-mari klutak-klutek kolang kaling, ya kan? Ndi mutioroe, ya kan? Kan tentek kon wong sang masjid gak mari-mari. Baik, ya, begitu. Ada lagi terakhir satu lagi boleh? Silakan, Pak. Ya, kalau bilang afdol, ya, afdol itu berarti 10 hari full. Afdol, ya kan? Kalau KW berikutnya yaitu cari yang ganjil.
Karena itu minimal ya, minimal cari yang ganjil minimal. Karena Nabi bersabda, buka Tirmizi 794. Silakan. Uyainah bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku berkata kepadaku, masalah Lailatul Qadar disebut-sebut di hadapan Abu Bakar. Kemudian ia berkata, sebentar mic-nya. Ya. Uyainah bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku berkata kepadaku, masalah Lailatul Qadar disebut-sebut di hadapan Abu Bakar. Kemudian ia berkata, aku tidak mencarinya karena sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW, kecuali pada 10 terakhir, karena aku mendengar beliau bersabda. Di 10 hari terakhir, ya kan? Ini yang afdol. Kalau enggak minimal apa? Lanjut. Karena aku mendengar beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 9 malam yang masih tersisa. Ya, ini. Iltamisuha fi tis'in yabqaini. Carilah di 9 malam yang terakhir. Kalau 9 malam yang terakhir berarti ngitungnya dari depan apa dari belakang? Yang tersisa, lihat kalimatnya. Ya beqain, yang tersisa. Berarti ngitungnya dari depan apa dari belakang? 9 yang tersisa dari belakang. Ya. Terus sekarang begini, usia bulan itu kan 30 atau 29 kan? Kalau 9 hari yang tersisa, kalau bulan ini usianya 30, berarti 30 dikurangi 9 berapa? 21. Ya kan? Kalau usia bulan ini 29 dikurangi 9 20. Carilah yang 9 tersisa. Artinya di sini jangan lihat ganjil genep. Apa menek saiki posone seje. Ya kan? Tukaran kon rek kok bengi malam ganjil, cari sapa malam ganjil? Genep sih ya kan? Soale seje posoe. Gak mari-mari kon. Ya, jadi maka yang afdal adalah apa? 10 hari terakhir aman sudah. Terus lanjut. Atau 7 malam yang masih tersisa. Fi sab'in yabqain. 7 yang tersisa. Terus. Atau 5 malam yang masih tersisa. Fi khamsin yabqain. 5 yang tersisa. Atau 3 malam atau malam terakhir. Fi thalathin aw wahidin yabqain. Atau 3 atau malam yang terakhir. Cari yang tersisa. Jadi yang afdal full 10 hari terakhir. Kalau enggak nyari yang ganjil-ganjil. Ya. Ya mungkin disesuaikan dengan aktivitas kegiatan kita. Ya silakan. Kalau kita meyakini kok bengi malam ganjil rek, malam 17 aku tak iktikaf ya. Tapi ojo malam 17 tok rek mosok nyari Lailatul Qadar koyok ngedang bis ya kan. Ya dinteni 17 tok. Lah wingi-wingi lah opo ngono lho. Ya kan? Ya jadi kalau bisa itu ya kita betul-betul mencarinya di 10 hari terakhir. Entah nanti kalau seandainya ketika turun itu ternyata itu adalah malam yang dianggap sebagai malam genap, ya kita dapat. Kalau seandainya turunnya itu ternyata betul-betul malam ganjil, maka kita juga dapat. Kadang-kadang pengertian ganjil genap menurut orang itu relatif. Hakikat ganjil menurut Nabi dan menurut Allah itu pasti. Ya pasti, nggak relatif, pasti. Tapi yang relatif ini menungsoni gitu. Manusia ini kadang menetapkan ganjil genapnya yang beda. Ya, baik, wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majelis, Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan kemudahan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.